Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman kelompok proyek kepemimpinan yang sempat menghadiri pertemuan ini dalam rangka melakukan forum group discussion terkait pelaksanaan evaluasi hubungannya dengan proyek yang telah kita lakukan bersama kemarin. Ya, sehingga pertemuan ini kita lakukan secara langsung ya, secara pertemuan langsung, namun karena beberapa pertimbangan, ya, khususnya bahwa hasil dari evaluasi ini akan kita rekam. Nah, karena keterbatasan dari perkakas yang kita miliki, khususnya untuk merekam audio biar tetap jelas nanti, maka kita menggunakan online aja, media online agar videonya juga nanti nampak jelas, mukanya juga nampak jelas. Baik, kita akan melakukan evaluasi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang menjadi panduan kita dalam melakukan evaluasi ini. Pertanyaan-pertanyaannya berasal dari LMS. Nanti barangkali saya akan mencoba memandu evaluasi ini. Beberapa pertanyaan akan saya bacakan. Nanti kita melakukan evaluasi bersama secara bergantian barangkali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan dulu? Ya, kalau tidak ada, mari kita mulai saja ya. Kalau tidak ada, kita mulai saja. Jadi sekali lagi, nanti ada beberapa pertanyaan. Ini saya sudah meliskan beberapa pertanyaan yang diambil dari LMS. Baik, kita mulai aja dari pertanyaan pertama, yaitu tentang ketercapaian tujuan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana proyek kepemimpinan ini sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Silakan barangkali Adelia bisa menjawab pertanyaan pertama ini. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait pertanyaan yang pertama, menurut saya, proyek gerai linear yang telah kita laksanakan kurun waktu 1 bulan kemarin di Desa Wawatu, Kecamatan Muram Utara, ini menurut saya sudah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Nah, hal ini terlihat dari hasil pendampingan kita semua. Seperti yang kita lakukan bersama, bahwa pendampingan yang kita lakukan itu kan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kecil, kelompok sedang, dan kelompok besar. Untuk kelompok kecilnya, untuk bagian literasi, seperti yang kita tahu juga, anak-anak masih kekurangan, ada yang masih belum mengenal huruf, kemudian bahkan juga dengan angkanya. Dengan melalui kegiatan gerai linear ini, alhamdulillah untuk anak-anak yang di kelompok kecil itu sudah bisa untuk mengenal huruf dan sudah bisa mengeja. Ya kan, untuk kelompok yang sedangnya kita lihat kemarin bahwa anak-anak yang tadinya masih mengeja, masih terbata-bata, tetapi setelah beberapa kali pendampingan yang kita lakukan, sudah kelihatan jelas bahwa perkembangannya itu mereka sudah bisa membaca dengan lancar. Begitu juga dengan numerasinya, mereka sudah bisa perkalian. Bahkan perkaliannya itu sudah sampai 10 gitu. Kemudian untuk kelompok tingginya, karena di sini kita sudah tahu mereka ini kan sudah bisa membaca. Tetapi dengan pendampingan ini, kita mengajarkan mereka bagaimana caranya untuk mengulangi kembali, menceritakan kembali apa yang telah dia baca. Dan hal ini
menjadi sebuah poin yang sangat besar bagi kita karena kita sudah mampu untuk membimbing anak-anak tersebut. Nah, kemudian dengan proyek Braille Linear ini kita juga bisa membangun kolaborasi dengan baik dari sesama tim kita, dan hal ini menjadi kunci dalam kesuksesan kegiatan yang telah kita lakukan ini. Dan kegiatan Braille Linear ini menjadi menjadi bentuk pengabdian kita sebagai mahasiswa PPG kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik. Ya, jadi secara umum menurut Adelia tadi, ya sebenarnya menurut kita semua juga ya, bahwa proyek kepemimpinan sebenarnya sudah mencapai tujuan ya. Adelia kemarin ada 2 tujuan, salah satunya adalah melakukan pendampingan literasi numerasi, lalu menciptakan kolaborasi antar kelompok. Oke. Kali ada tambahan lain dari Jana, silakan. Ya, langsung saja. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Adelia, bahwa proyek kepemimpinan yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan yang kelompok kita tetapkan, yaitu bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak dan remaja di pesisir desa Wawatu. Kemudian hal ini juga dapat kita lihat dari peningkatan kemampuan mereka dalam mengenal angka dan huruf, membaca atau bercerita dan berhitung. Lalu peningkatan itu juga bisa kita buktikan melalui partisipasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan yang kita adakan, yang di kegiatan di Malam Puncak. Di situ banyak anak-anak yang tertarik mengikuti lomba storytelling dan ranking 1, yang pada dasarnya jelas kegiatan ini itu kita tujukan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kemampuan mereka dari hasil pendampingan yang telah kita lakukan. Sekiranya itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Baik, ya, nampak. Ya, sejalan ya pendapatnya Jana, sejalan dengan pendapat Adelia bahwa tujuan dari proyek ini sudah berhasil. Namun Jana coba melihat dari hal yang berbeda tadi terkait tentang antusias anak-anak untuk mengikuti lomba. Jadi nampak bahwa anak-anak ikut lomba sangat antusias, yang menunjukkan berarti ada kemajuan di bidang literasi dan numerasi, ya, karena mereka mampu sehingga mereka antusias untuk mengikuti. Ada tanggapan lain lagi terkait pertanyaan pertama? Baik, kalau misalnya nggak ada, kita coba melangkah ke pertanyaan kedua. Nah, kalau pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan, pertanyaan kedua, ya ini tentang kepuasan. Nah, menurut teman-teman atau kita semua, bagaimana tingkat kepuasan kita terhadap hasil akhir dari proyek kepemimpinan ini? Barangkali bisa dijawab oleh Lia, silakan Lia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang mana pertanyaannya tadi adalah bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap hasil akhir proyek kepemimpinan ini. Nah, berdasarkan hasil refleksi diri yang telah saya lakukan, dengan menganalisis hasil proyek, saya dapat menyimpulkan bahwa saya sangat puas dengan hasil proyek kepemimpinan yang telah kita lakukan. Nah, di mana setelah kita ketahui, proyek ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Adel, yakni terdapat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi anak-anak. Dari yang awalnya tidak mengenal huruf dan bilangan hingga mampu membaca dengan lancar.
memahami operasi matematika dasar, dan menceritakan kembali hasil bacaan. Nah, tidak hanya itu, proyek ini juga telah memberikan banyak pengalaman berharga terkhusus saya dan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya. Saya belajar bagaimana bekerja sama dengan tim, berkomunikasi dengan orang lain, baik itu sesama mahasiswa PPG, dengan komunitas lain, maupun dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih dari Lia. Barangkali ada yang lain berpendapat? Muhammad Ikhlasul, silakan. Ada? Ya, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, silakan, lanjutkan. Ya, saya juga memiliki pendapat yang sama dengan saudari Lia tadi, bahwasanya saya juga merasa puas terhadap hasil akhir proyek kepemimpinan ini. Dikarenakan bahwa hal yang menjadi tujuan dari terlaksananya proyek ini itu tercapai dengan baik. Nah, kita tahu bahwa dari awal perencanaan kegiatan, kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya hingga selesai jalannya kegiatan ini itu berjalan dengan lancar. Kita tahu bersama bahwa ada kejadian-kejadian yang kita tidak duga, seperti misalnya cuaca, hujan dalam perjalanan kan. Wah, itu sangat-sangat bisa begitu ya. Kemudian bagaimana tantangan kita dengan panas matahari. Kemudian dan pada saat pertemuan pertama juga saya merasa bahwa saya merasa canggung begitu dengan anak-anak di tersebut, gitu ya. Saya canggung kayak merasa ada jarak. Namun itu kan menjadi hambatan kita untuk melaksanakan proyek kepemimpinan ini. Nah, kemudian selanjutnya juga saya merasa senang ketika melihat anak-anak itu yang kita ajarkan itu dengan berbagai keterbatasan dan tantangan, kita itu melihat bahwa ternyata mereka itu mengalami peningkatan yang signifikan seperti pendapatnya dalam kemampuan literasi dan numerasinya. Sebelumnya tadi tidak mengenal huruf dan bilangan juga, mereka sampai sekarang akhirnya bisa mampu membaca dengan lancar, kemudian memahami operasi matematika dasar dan menceritakan kembali hasil bacaan yang sudah kita ajarkan. Kemudian pada proyek ini juga saya mendapat pengalaman berharga yang saya dapat dari proyek ini. Yang pertama, bahwasanya saya meyakini ketika kita sudah berusaha, maka tentu insya Allah hasilnya akan baik. Ada kata pepatah misalnya, usaha tidak mengganti hasil, gitu ya. Ketika kita sama-sama saling merangkul, berkolaborasi, bersinergi begitu ya, atau bekerja sama sehingga tercapainya tujuan dalam proyek kepemimpinan ini. Kemudian selanjutnya, saya juga sesuai dengan tujuan dari proyek ini, kita itu memberikan pengalaman bahwa saya juga itu mampu dengan baik berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman sekalian, kemudian juga bersama dengan mitra misalnya, ya. Kemudian juga saya mendapat pengalaman bahwa dalam mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi saya dengan teman-teman orang lain, dan juga dapat melatih saya dalam memecahkan masalah yang sudah terjadi di dalam proyek ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ikhlasul dan Lia atas tanggapannya. Ya, seyogianya sebenarnya pertanyaan ini menarik untuk kita jawab bersama ya, karena sebenarnya pertanyaannya subjektif untuk masing-masing, namun ya tentu akan menghabiskan terlalu banyak waktu kalau kita harus menjawab semua pertanyaan ini. Namun barangkali saya ingin mencoba menanyakan secara keseluruhan aja, seluruh teman-teman, ada nggak yang tidak puas terkait hasil akhir proyek kepemimpinan ini? Atau semuanya sependapat tadi dengan yang dikatakan Lia dan Ikhlasul? Silakan di. Kalau saya kira sudah sangat-sangat puas dengan apa yang teman-teman lakukan selama ini. Baik. Yang lain juga gitu ya? Puas semua ya? Ya, iya Kak. Iya, Kak. Puas. Baik. Ya, Iya, kalau betul. gitu ya saya juga secara pribadi kalau melihat dari hasil akhir proyek kepemimpinan ini ya secara subjektif menilai saya puas juga.
Baik, kalau begitu tidak ada masalah di pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga tentang apa nih? Tentang tantangan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? Ya, silakan. Dinul Salam, boleh menjawab pertanyaan ini? Dinul, silakan dulu. Ya. Ada gangguan? Nampaknya ada gangguan dari Dinul. Barangkali ada yang mau membantu atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan nomor 3 tentang bagaimana pendapat teman-teman terkait proyek ini, apakah sudah berhasil mengatasi masalah yang dihadapi? Silakan. Kalau ada yang mau izin mungkin moderator. Pertanyaannya. Gimana? Jadi pertanyaan nomor 3 ini, ya. Jadi pertanyaan nomor 3 ini adalah apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? Ya. Jadi menurut saya berhasil proyek kepemimpinan ini mengatasi masalah atau tantangan pendidikan yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja, khususnya di Desa Wawatu, Kecamatan Morang Utara, Kabupaten Konawe Selatan, di mana fokus yang kita tuju di sini adalah pendampingan dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak. Tentu dari sini kita berangkat dari hasil observasi atau pendataan awal yang kita lakukan bersama. Ya, jadi kita lakukan pendataan ini khususnya di Dusun 4, Dusun Indonu, di mana kita laksanakan bersama itu pada tanggal 3 Maret tahun 2024, pukul 4 sore sampai selesai, di mana kita peroleh data bahwa di sana itu terdapat 52% itu anak-anak masih belum lancar membaca. Kemudian terdapat juga 12% anak-anak yang putus sekolah. Tentu hal ini menandakan bahwa anak-anak di Desa Wawatu, Dusun Indonu itu masih sangat memerlukan pendampingan dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Nah, berangkat dari sini, tentu selanjutnya adalah kita melakukan pendampingan, di mana kita laksanakan itu pada 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 10 Maret, kemudian 17 Maret, dan 24 Maret tahun 2024, yang dilaksanakan itu pada hari Minggu, pukul 14.00 sampai dengan 17.00. Nah, dari sini kegiatan yang kami lakukan ini dari gerai linear ini tentu berhasil meningkatkan minat belajar anak dari kemampuan membacanya, kemudian ada kemampuan menulis serta kemampuan berhitung. Jadi terlihat dari partisipasi anak-anak Silakan dilanjutkan, Dino. Masih ada? Terdapat pengakuan secara langsung dan mohon maaf, jaringan saya kurang stabil. Ya, jadi mereka juga mengaku bahwa mereka secara langsung itu terdengar suara saya? Iya. Lanjutkan. Iya, terdengar. Kemudian terdapat juga pengakuan dari warga setempat bahwa terdapat juga pengakuan dari warga setempat bahwa kegiatan yang kami lakukan ini berdampak positif
dalam di desa tersebut. Nah, sehingga gerai linear ini telah membuktikan bahwa menurut saya bahwa bisa mengatasi masalah atau tantangan pendidikan di desa tersebut. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 3. Baik, terima kasih, Dinul. Ada lagi tanggapan terkait pertanyaan ini? Barangkali. Saya, Kak. Ya, silakan Fitri. Oke. Terkait ini, saya setuju sih dengan apa yang udah bilang Dinul, kalau misalnya kegiatan kita gerai linear ini berhasil meningkatkan minat belajarnya, kemampuan membacanya, serta kemampuan menulisnya. Untuk kegiatan kemarin, saat pendampingan di kegiatan gerai linear, proyek kepemimpinan kita di Desa Wawatu, saya juga sebagai pemegang kelas. Nah, di situ saya memegang kelas sedang saat kemarin. Di kelas sedang ini mungkin dalam pengklasifikasian kelasnya mereka kelas sedang mungkin berada di tengah-tengah, namun faktanya perbedaan antara kelas sedang dan kelas kecil ini hanya dibedakan umur, tapi kemampuan yang mereka miliki ini tidak beda jauh, seperti kemampuan menulisnya mereka sama kemampuan pengenalan hurufnya. Itu mungkin bisa dibilang hampir sama ya, yang membedakan mereka kelas kecil sama kelas sedang hanya umurnya aja mereka. Jadi di kelas sedang ini mungkin di awal pertemuan ada saya bersama mungkin teman-teman yang lain mungkin sadar kalau di kelasku itu kemarin huruf saja mereka tidak tahu. Untuk mungkin saat kalau misalnya diminta menghafal A sampai Z mungkin mereka bisa hafal. Tapi saat diminta kemarin ada beberapa pembelajaran yang saya minta untuk menulis huruf A sampai Z. Di situ mereka masih sangat, mungkin mereka tidak mau ikuti pembelajaran itu karena mereka tidak tahu. Mereka hanya bisa menghafal A, B, C, D sampai Z, tapi mereka tidak bisa menuliskan huruf itu A sampai Z. Kalaupun mungkin bisa menuliskan itu yang mereka hanya bisa tulis, itu namanya mereka dengan baik, itu yang mereka bisa hafal. Perbedaan huruf-hurufnya juga masih sangat-sangat mereka tidak bisa bedakan, seperti itu. Itu mungkin di awal pertemuan, namun seiring dengan berjalannya waktu, pendampingan yang kita lakukan mungkin kalau bisa dibilang pembelajaran yang kita lakukan selalu tentang itu, selalu pengejaan huruf, selalu menulis, selalu tentang akan pembelajarannya kita sama dari pertemuan 1, 2, sampai 3. Tapi saat di akhir pembelajaran yang kita lakukan, di situ saya sebagai pengajarnya mereka merasa sangat luar biasa dengan apa yang mereka yang sudah mereka mereka dapatkan, yang mereka lakukan. Karena di akhir pembelajaran itu yang pembelajarannya itu adalah menulis puisi. Di situ menulis puisinya mereka, saya memberikan puisi dari masing-masing adik itu sekitar 4 atau 3 bait. Berarti berapa nih? 12 susunan kata lah, Kak. Nah, di situ. Tapi dari pengetahuannya mereka, dari kemampuannya mereka yang mungkin dinilai dari awal kemampuan menulisnya mereka tidak bagus, tapi saat penulisan di pembelajaran itu bisa lebih cepat dan bisa lebih rapi. Jadi mungkin dari situ bisa saya lihat bahwa proyek kepemimpinan yang telah kita lakukan itu mampu meningkatkan meningkatkan literasi dan numerasinya adik-adik, seperti itu, khusus di kelasku. Baik, terima kasih. Cukup, Fitri? Iya, Kak, cukup. Ya, terima kasih Fitri dan Dinul terkait pertanyaan tentang apakah proyek kita ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan. Ya, jadi menurut jawaban Fitri dan Dinul tadi, ya, sepakat, ya barangkali juga kita semua bisa melihat ya sama-sama bahwa memang kalau melihat dari masalah yang awalnya banyak anak-anak yang bahkan tidak tahu huruf, nah, di akhir pembelajaran kemarin kita sudah melihat cukup banyak yang mampu, gitu ya, cukup banyak yang meningkat kemampuannya. Jadi ya, barangkali kita sepakat semua ya bahwa berdasarkan data-data itu bahwa proyek ini sudah mampu mengatasi masalah-masalah yang memang menjadi masalah yang ingin kita atasi sebelumnya.
Baik, ada tanggapan lain lagi tentang ini? Cukup, Kak. Oke, kalau cukup, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat, kaitannya dengan komunikasi dan koordinasi. Ya, seberapa efektifkah tim proyek kita dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek? Ya, silakan, barangkali Diah bisa menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi dan kolaborasi tim kita. Merujuk kepada pelaksanaan proyek yang telah dilaksanakan, dapat saya katakan bahwa tim kita telah melaksanakan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kita yang melaksanakan komunikasi dengan dua moda, yaitu moda offline dan online, di mana offline kita melaksanakan pertemuan secara terstruktur untuk berkomunikasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kemudian secara online juga, jika ada beberapa hal yang belum sempat dibahas secara offline, kita bahas kembali di situ. Selain itu, setiap dari kita telah melaksanakan tupoksi masing-masing, tetapi tidak dapat dipungkiri kemarin kita menemui beberapa kendala, dan kendala yang dihadapi oleh kita teman-teman sekalian dikomunikasikan lagi kepada kelompok untuk memperoleh solusi yang paling efektif. Kemudian dengan melihat juga beberapa kegiatan diskusi di mana kita ditemui oleh beberapa kendala seperti perbedaan pendapat, dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar ya, mengingat setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, dan untuk menghadapi kendala tersebut, kita kembali lagi berkomunikasi dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Berbekal alasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi kita selama menjalankan proyek ini relatif efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dia. Ada lagi tanggapan terkait ini? Dino? Ya, oke. Saya ingin menambahkan jawaban dari saudari Dia. Itu dari apa yang sudah dijelaskan oleh Dia tadi, dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dijelaskan, dari pelaksanaan, selanjutnya adalah yang terakhir, halo Dino? rencana. Ya, jadi yang terakhir adalah kita melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa proyek yang kita jalankan ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah kita tetapkan. Dengan demikian tentu kita dapat mengetahui kemajuan yang kita capai dan kita dapat mengidentifikasi area-area apa saja yang kita harus perbaiki, sehingga kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas proyek yang telah kita laksanakan bersama. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih kembali dari Nul dan Dia terkait dari bagaimana komunikasi kita ya. Yang dimaksud tim di sini tentu adalah tim kelompok kita dalam berkoordinasi pelaksanaan proyek. Ya, barangkali secara pribadi saya juga sependapat, ya walaupun memang dalam kerjasama ini tentu ada kendala-kendala dan itu merupakan hal yang biasa dalam sebuah pelaksanaan proyek, namun secara keseluruhan, ya saya pikir juga komunikasi dan koordinasi tim kita sudah efektif sehingga acara atau proyek kita dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada lagi tanggapan terkait ini? Ada atau barangkali ada pendapat berbeda? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut saja ya ke pertanyaan kelima. Ya, dalam kaitannya dengan kekonsistenan jadwal. Ya, pertanyaannya adalah seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Silakan, Emblin barangkali.
Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera. Semoga biar tidak dengan kamera, jalannya diskusi tetap berjalan dengan lancar. Baik, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kelima terkait dengan seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Jadi menurut saya proyek yang telah kita laksanakan ini sudah sangat baik dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Walaupun dalam prosesnya kita sering mengalami kendala, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Di mana untuk jadwal yang telah kita tetapkan itu kita mulai dari tahapan briefing atau persiapan, di mana tahapan ini kita lakukan dengan pihak komunitas belajar yang ada di Kota Kendari, yaitu SIC, di mana kegiatan tersebut kita laksanakan pada tanggal 3 Maret 2024 dan alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian kita melakukan gerakan pendampingan, ini kita turun di lapangan. Kita melakukan gerakan pendampingan literasi dan numerasi anak yang sudah kita jadwalkan pada tanggal 10 Maret sampai 24 Maret. Ini kita laksanakan selama 3 kali pertemuan, yaitu pada hari Minggu, setiap hari Minggu, dan alhamdulillah bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah kita rencanakan. Kemudian pada kegiatan selanjutnya itu kita melaksanakan kegiatan lomba, di mana pada kegiatan lomba ini kita adakan selama 1 hari penuh, di mana pelaksanaan kegiatannya itu pada 30 Maret 2024 dan alhamdulillah bisa terlaksana dan sesuai dengan harapan kita. Kemudian kita melaksanakan evaluasi kegiatan terkait dengan peningkatan literasi membaca anak, di mana kegiatan ini kita laksanakan pada tanggal 31 Maret 2024 dan selanjutnya kegiatan terakhir pembuatan laporan yang kita lakukan pada 14 April 2024, di mana setiap kegiatan yang telah dilaksanakan yang saya sudah sebutkan itu mengikuti jadwal yang telah direncanakan. Baik, mungkin itu saja jawaban yang saya bisa berikan terkait dengan seberapa baik proyek yang telah kita lakukan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih, Emlin. Ada lagi yang mau memberikan tambahan terkait ini? Oke, ya, saya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit menambahkan dari jawaban saudara Emlin tadi. Di sini kan seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, saudara Emlin tadi bahwa sudah jelaskan itu sudah untuk pelaksanaan proyek ini sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan proyek ini mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pembuatan laporan. Pada tahap persiapan ini dilaksanakan itu pertama itu kita laksanakan rapat dengan pihak SIC atau Sultra Island Care. Setelah itu kita minggu selanjutnya pada minggu selanjutnya itu tanggal 10 Maret tahun 2024 dilaksanakan proses pendampingan atau pengajaran kepada anak-anak. Proses pendampingan atau pengajaran pada anak-anak ini dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, yakni 3 kali pertemuan untuk pelaksanaan pendampingan, yakni tanggal 7 Maret 2024, kemudian untuk pertemuan keduanya tanggal 17 Maret, dan yang pertemuan ketiganya tanggal 24 Maret tahun 2024. Setelahnya itu dilaksanakan
lomba literasi dan numerasi untuk melihat perkembangan dari anak-anak yang sudah diajar ini. Selanjutnya, setelah proses pelaksanaan itu dilakukanlah proses evaluasi, yakni pada tanggal proses pelaksanaan proses evaluasi yaitu pada tanggal 31 Maret. Selanjutnya, pada pembuatan laporan itu dilaksanakan pada tanggal 14 April. Itu mungkin pelaksanaan proyek ini sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu mungkin tambahan jawaban dari saya. Kemudian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya. Halo. Ya, Itu halo. mungkin jawaban dari saya. Ya, mohon maaf nampaknya Dikembalikan kepada moderator. Ya. Saya konfirmasi kembali. Saya masih jelas suaranya? Ya. Iya, jelas. Masih. Oke. Baik, mohon maaf nampaknya tadi sempat gangguan koneksi. Jadi nampaknya sempat putus ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Saminggu dan Emrin atas jawabannya. Ya, saya juga senada dengan jawaban-jawaban tadi bahwa tidak ada jadwal yang sudah kita susun namun kita batalkan ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik walaupun beberapa kali ada yang berhalangan hadir 1-2 orang namun hal tersebut tidak lantas membuat apa yang telah kita jadwalkan gagal terlaksana. Ya. Jadi semuanya sudah tepat berjalan dengan sesuai jadwal yang ada. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Sedikit merawat tadi Pak Saminggu bilangnya pada tanggal 7 Maret dan seharusnya itu pada tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret paling. Sorry. Tanggal 10. Iya, baik. Ya, sebenarnya kalau perihal tanggal ya nggak apa-apa, maksudnya kan apakah terlaksana sesuai tanggal yang telah ditetapkan gitu aja. Ya. Baik, ada lagi terkait ini? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu sejauh mana proyek memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Barangkali pertanyaan ini dapat dijawab oleh Fitri. Silakan Fitri. Suaraku terdengar, Kak? Iya, lanjut. Baik, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, mungkin terlebih dahulu kita mengingat kembali tentang mengenai tema yang kita ambil. Tema yang kita ambil di sini kan gerai linear, gerakan edukasi, literasi, numerasi anak dan remaja. Nah, dari tema yang kita ambil ini, berarti standar dan persyaratan yang kita yang ingin yang kita berikan adalah secara tidak langsung daerah-daerah yang di dalamnya mungkin terdapat anak-anak, remaja, namun mungkin memiliki sekolah, namun pengetahuan literasi dan numerasi yang mereka miliki itu bisa dibilang minim. Nah, dari persyaratan dan spesifikasi itu, dari berbagai mungkin sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai proyek-proyek yang akan kita lakukan. Namun, dari standar-standar yang kita berikan tersebut, di Desa Wawatu inilah yang menjadi daerah yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah kita berikan. Yang pertama, lokasi dari Desa Wawatu ini yang jauh dari sekolah, akses sekolahnya yang jauh karena Desa Wawatu ini dari jalan raya mungkin sekitar 1 atau 2 kilometer, itu pun belum mencapai sekolah. Nah, untuk sekolahnya lagi mungkin sekitar, kalau untuk sekolahnya jauh, aksesnya seperti itu. Jadi ini salah satu persyaratan yang kita ambil. Kemudian dari setelah menjalani survei atau
melihat lingkungan yang ada di sekitar sana, bahwa anak-anak yang ada di Desa Wawatu tersebut kegiatan atau pengetahuan literasi dan numerasi yang mereka miliki itu tidak sebanding dengan umur yang mereka jalani sekarang. Untuk umur yang mungkin dibilang sekitar 10 tahun, 12 tahun, namun pengetahuan literasi dan numerasi yang ada pada diri mereka itu masih sangat kurang. Nah, terus kemudian melalui proyek kepemimpinan ini kami berkolaborasilah dengan SIC, salah satu komunitas yang ada di Kota Kendari yang juga merupakan daerah binaan di Desa Wawatu tersebut untuk bekerja sama menyukseskan kegiatan yang akan kita lakukan ini dan melakukan pengabdian sebagai mahasiswa PPG kepada masyarakat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara. Seperti itu. Cukup. Mungkin itu saja Kak, kalau ada yang bisa ditambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi terkait pertanyaan ini? Saya, Kak. Ya, silakan Lia. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya, mungkin untuk mengevaluasi sejauh mana proyek ini memenuhi persyaratan atau spesifikasi yang telah ditetapkan, coba mari kita lihat dari sudut pandang SMART. Nah, poin pertama dari SMART ini adalah spesifik. Ini mencakup apakah tujuan terdeskripsi dengan jelas. Nah, dalam proyek ini tujuan sudah terdeskripsi dengan jelas, yaitu seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu tujuannya melakukan pendampingan dalam pengembangan kemampuan literasi numerasi anak-anak dan juga melatih kemampuan kolaborasi, kepemimpinan dan pengabdian mahasiswa PPG. Poin kedua yaitu ini mencakup apakah mengevaluasi pencapaian tujuan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan mereka setelah kita melakukan pendampingan beberapa kali. Selain itu, proyek ini dilaksanakan juga untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi mahasiswa. Dalam prosesnya ini, kami melaksanakan serangkaian proses mulai dari inovasi, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan yang menumbuhkan rasa kepemimpinan dan juga kebersamaan. Hingga toleransi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi diri sekaligus menambah berbagai pengalaman. Untuk poin yang ketiga, ini mencakup apakah telah mempertimbangkan kendala dan tantangan yang mungkin muncul. Nah, setelah kami melakukan pendampingan, terlihat bahwa proyek Gerai Linear ini berhasil meningkatkan minat dan belajar anak, serta kemampuan membaca dan menulis. Terlihat dari partisipasi anak-anak dalam kegiatan ini, pengakuan dari anak-anak secara langsung, dan juga pengakuan dari warga dan komunitas setempat. Poin selanjutnya yaitu relevan. Dengan fokus pada literasi dan numerasi, proyek ini membantu meningkatkan keterampilan anak. Proyek ini juga melibatkan kolaborasi dengan komunitas dan masyarakat Desa Wawatu. Poin yang terakhir yaitu terikat waktu ini mencakup apakah telah menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mengikuti jadwal yang telah direncanakan. Mulai dari persiapan awal sampai pendampingan literasi yang dilaksanakan pada 3 kali pertemuan. Nah, secara keseluruhan, proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, dan juga telah terlaksana dengan baik berdasarkan kriteria SMART. Proyek ini juga memberikan dampak positif bagi anak-anak Desa Wawatu tersebut,
dan juga mahasiswa PPG. Mungkin itu saya tambahan dari saya. Baik, terima kasih pada Lia atas tambahan jawaban terkait pertanyaan spesifikasi atau standar proyek kepemimpinan yang kita laksanakan. Nah, jadi tadi dari Fitri menceritakan bahwa spesifikasi atau standar proyek kita adalah daerah-daerah yang memang dari segi literasi dan numerasi tertinggal. Nah, dalam hal ini kita telah memilih Desa Wawatu yang merupakan tempat yang sesuai dengan itu gitu ya, berdasarkan hasil survei yang telah kita laksanakan di awal proyek. Kemudian dari Lia tadi melihat standar keberhasilan ya, standar spesifikasi keberhasilan kaitannya dengan kriteria SMART tadi. Ya, saya pikir jawaban yang sangat bagus. Ya, saya juga sependapat tentang jawaban-jawaban tadi dari Fitri dan Lia, bahwa memang proyek yang kita sudah lakukan adalah sudah sesuai dengan ketetapan, standar, dan spesifikasi yang kita inginkan sebelum pelaksanaan proyek dilaksanakan. Ada lagi tambahan tentang ini? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut saja ke pertanyaan nomor 7. Ya, kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, bukan sumber daya ya, pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Ya, pertanyaannya adalah apakah proyek ini berhasil memanfaatkan sumber daya secara efisien? Ya, barangkali saya mengambil kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Baik, kalau secara kacamata pribadi saya bahwa proyek ini sebenarnya tentu sudah berhasil memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara baik dan efisien. Khususnya ketika kita menyediakan bahan-bahan atau media-media belajar yang akan digunakan untuk pendampingan edukasi, literasi, dan numerasi. Kita tidak memerlukan biaya yang mahal gitu ya untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita sudah dapat memanfaatkan hal-hal yang ada, seperti di lokasi kemarin di perpustakaan sudah ada buku-buku bacaan, kemudian ada buku-buku pengenalan huruf, ada juga buku pengenalan bilangan. Lalu terkait dengan pembuatan media juga kita bisa memanfaatkan benda-benda atau barang-barang sederhana yang ada di sekitar kita, seperti kemarin dalam pembuatan media papan diurang itu kita dapat menggunakan kardus-kardus bekas, lalu kita menggunakan stik es krim juga sebagai media alat hitung. Kita juga sempat memanfaatkan bahkan tutup botol bekas pun kita bisa manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Nah, semuanya itu adalah hal-hal sederhana, sumber-sumber daya sederhana yang ada di sekitar kita yang mampu kita gunakan untuk mengoptimalkan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tentu dengan ini, dengan hal-hal yang kita sudah lakukan itu cukup menjadi bukti bahwa kita sudah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Barangkali demikian dari saya. Kalau ada tambahan lain terkait dengan sumber daya ini, saya persilakan. Saya Kak. Ya, silakan dia. Baik, sekedar menambahkan saja jika kakak sebelumnya lebih meng-highlight terkait media dan pengoptimalan buku dan seterusnya. Di sini saya ingin mengapresiasi pengoptimalan sumber daya manusia, di mana hal ini adalah kita mahasiswa, di mana kita saling membagi tugas sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa secara personal, baik secara struktural di proyek kita maupun dalam pendampingan kepada anak-anak. Selain itu juga kita memanfaatkan sumber daya yang ada berupa satu komunitas, yaitu SIC, di mana komunitas ini sejalan dengan tujuan yang hendak kita capai, yaitu memberikan pendampingan kepada anak-anak di Desa Wawatu. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih atas tambahan jawaban dari dia terkait pemanfaatan sumber daya. Ya, saya pikir memang ya pas ya. Jadi sebagai penyempurna bahwa kalau sebelumnya tadi saya cuma membahas tentang sumber daya
alam yang mampu kita manfaatkan untuk pelaksanaan proyek, kalau dari dia melihat dari sisi sumber daya manusia. Ada tanggapan lain lagi terkait ini? Ya, kalau nggak ada, mari kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek. Ya, silakan Hendrik, barangkali silakan Hendrik. Suaranya nggak ada nih, Hendrik? Atau hanya di saya? Nggak ada suaranya Hendrik. Hendrik nggak ada suaranya, Hendrik? Belum ada. Nggak ada suaranya Hendrik. Ya, coba mungkin di flip dulu baru masuk kembali, Hendrik. Untuk sementara, barangkali yang lain dulu ya, menjawab pertanyaan terkait nomor 8 ini. Silakan mungkin Ikhlasul. Hendrik sementara coba keluar baru masuk lagi ya. Silakan Ikhlasul. Masih mute? Dihidupkan dulu mic-nya. Ikhlasul, suaranya belum ada. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Oke, baik. Ya, jelas. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya mengenai bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini. Pada dasarnya kita tahu bersama bahwa tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan proyek ini tentunya memiliki tingkat partisipasi dan kontribusi yang berbeda. Nah, dalam hal ini kita tahu bersama bahwasanya pemerintah daerah juga di situ berperan juga dalam proyek ini, yakni dalam menyediakan infrastruktur dan mendukung penuh terkait dengan kegiatan proyek ini. Lalu kemudian selanjutnya kita juga sebagai mahasiswa proyek kepemimpinan ini juga berperan sebagai guru dan pengajar dalam pendampingan kepada anak-anak dalam memberikan pelatihan di desa tersebut terkait dengan hal literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya tadi saya jelaskan bahwa ada pemerintah, kemudian kita sebagai mahasiswa, dan selanjutnya di situ juga kita bermitra dengan salah satu komunitas belajar yakni SIC Sultra Island Care, juga di situ berpartisipasi dan berkontribusi penuh dalam membantu kita ya dalam melaksanakan proyek dengan menggunakan pengalaman dan relasi yang dimiliki di masyarakat tersebut selama 4 tahun, sehingga jalannya proyek ini itu dari observasi awal hingga selesainya proyek ini itu dapat berjalan dengan baik. Begitu, barangkali saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ikhlasul. Ya, Hendrik sudah kembali. Silakan Hendrik. Oke, saya izin konfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Ya, sudah. Tidak kedengaran lagi? Sudah. Sudah, oh ya. Oke, terima kasih moderator. Saya izin menambahkan pendapat dari saudara Ikhlasul tadi. Sependapat dengan pendapat saudara Ikhlasul bahwa setiap pemangku kepentingan dalam proyek ini memiliki tingkat partisipasi dan kontribusi yang berbeda-beda. Seperti pemerintah setempat yang menyediakan tempat fasilitas, kami sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang melaksanakan proyek ini dan masing-masing melaksanakan perannya sebagai tim. Serta komunitas Sultra Island Care atau SIC sebagai mitra dalam melaksanakan proyek ini yang membantu dalam melaksanakan proyek ini. Serta tidak lupa juga dosen mata kuliah proyek kepemimpinan yang sudah memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi dalam melaksanakan proyek kepemimpinan ini. Selain itu juga masyarakat setempat yakni bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak senang dan berantusias dalam mengikuti kegiatan proyek ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Hendrik dan Ikhlasul atas jawaban dari pertanyaan ini. Ya, saya pikir dari dua pertanyaan tadi cukup jelas ya bahwa
segala hal-hal pihak terkait atau pemangku-pemangku kepentingan dalam proyek ini telah berkontribusi melaksanakan peran sesuai dengan apa yang seharusnya diperankan. Ya, setidaknya tadi ada mulai dari dosen pembimbing sudah membimbing kita, lalu ada pihak desa setempat, lalu juga ada mitra. Tidak lupa juga ya kita sebagai tim telah melaksanakan peran kita masing-masing sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. Ada lagi tanggapan tentang pertanyaan nomor 8 ini? Baik, kalau nggak ada, ya saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan manajemen risiko. Pertanyaannya adalah seberapa baik manajemen risiko dilakukan dalam proyek ini? Barangkali pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ilham. Silakan Ilham. Ya, baik. Bismillah, berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan, yaitu seberapa baik manajemen risiko yang dilakukan dalam proyek ini. Jadi, dalam manajemen risiko yang telah kami lakukan dalam proyek kepemimpinan ini, menurut saya telah berusaha dengan sangat baik untuk memanajemen risikonya. Hal itu bisa dilihat dari perencanaan proyek kepemimpinan ini, di mana kami sering melakukan diskusi, pertemuan dengan teman-teman, di mana tentunya pertemuan itu bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah yang dapat mengganggu jalannya proyek kepemimpinan yang telah kami lakukan. Kemudian kami juga telah mempertimbangkan berbagai masalah maupun risiko seperti kondisi lingkungan di lokasi proyek yang telah kami survei sebelumnya untuk memastikan keamanan selama pelaksanaan kegiatan di sana. Di mana survei yang kami lakukan ini sangat membantu bagi kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proyek dan kemungkinan kami untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Kemudian selain itu juga kami telah merencanakan anggaran untuk memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan selama menjalankan kegiatan tersebut sehingga kami dapat memastikan semua kebutuhan tercukupi dengan merincikan anggaran sehingga bendahara kita yaitu Saudara Dia tentunya dapat memantau pengeluaran secara teratur. Tentunya hal ini memungkinkan tim proyek kami untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana yang dapat menyebabkan risiko kekurangan dana. Di mana juga kami telah melaksanakan pembagian tugas mulai dari ketua sampai ke anggotanya semua sesuai dengan perannya masing-masing, sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kalian individu. Di mana setiap anggota tim itu diberikan tugas yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya untuk memaksimalkan kontribusinya. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham atas tanggapan dari pertanyaan kaitannya dengan manajemen risiko. Ya, barangkali saya juga ingin memberikan pendapat tentang hal ini ya, tentang manajemen risiko pada pelaksanaan proyek yang telah kita lakukan. Ya, saya pikir juga berdasarkan apa yang dikatakan Ilham tadi, bahwa ya, kita juga sudah melakukan manajemen risiko dengan baik. Tandanya apa? Yaitu di dalam setiap kegiatan kita tentu tidak hanya merencanakan satu rencana gitu, melainkan kita selalu menyiapkan rencana atau rencana sampingan manakala rencana awalnya tidak terlaksana dengan baik. Sebagai contoh misalnya kemarin pas pelaksanaan quiz ranking 1, tentu rencana awalnya sebenarnya kita akan menggunakan LCD proyektor gitu kan. Namun kalau dalam hal seandainya di lokasi kita tidak bisa mendapatkan LCD atau kita tidak bisa atau tidak dapat tempat untuk meminjam LCD, maka kita telah memiliki rencana yang lain, yaitu kita coba gunakan televisi yang ada di perpustakaan. Itu walaupun lebih kecil, namun ya daripada kuisnya tidak berjalan gitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari manajemen risiko yang telah kita lakukan. Lalu contoh lain juga misalnya ketika pemilihan juri lomba, di awal kita sudah sepakat bahwa salah satu juri dari setiap lomba nanti adalah melibatkan pemerintah desa atau imam masjid ya saat itu. Jadi khususnya lomba-lomba keagamaan itu rencananya kita akan melibatkan pihak masjid sebagai salah satu juri.
Namun tentu itu bukan satu-satunya rencana. Ketika misalnya rencana itu tidak berjalan, ya memang benar ternyata di lapangan, di kenyataannya rencana itu nggak berjalan. Kita selalu memiliki rencana yang lain. Dalam hal ini kita sudah menyiapkan 1 orang atau 2 orang dari SIC maupun dari mahasiswa PPG yang siap mengganti peran dari juri tersebut seandainya juri-juri dari pihak desa atau masjid tidak berkenan, tidak berkesempatan untuk hadir. Kemudian contoh lain lagi, misalnya kita sudah antisipasi dalam pelaksanaan ranking 1, jangan sampai baru beberapa soal di awal pesertanya sudah gugur semua. Nah, kita sudah antisipasi itu dengan cara menyusun soal-soal yang sangat-sangat mudah di bagian awal. Lalu kita juga menyiapkan banyak soal di situ untuk menghindari risiko jangan sampai soalnya habis terlebih dahulu sebelum menemukan pemenangnya. Kemudian kalau kita lihat lagi kemarin masalah bingkisan kita tidak tahu nanti pas pembagian bingkisan di Pawang Puncak itu ada berapa banyak anak-anak yang hadir di situ. Maka untuk menghindari resiko ada anak yang tidak kebagian bingkisan, ya kita menyiapkan lebih banyak bingkisan. Dalam hal ini kemarin kita sampai 60 bingkisan. Ya tujuannya itu untuk menghindari resiko ada anak yang tidak mendapatkan bingkisan. Nah, barangkali menurut fakta-fakta itu, saya pikir ini sudah cukup menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek ini kita sudah melaksanakan yang namanya manajemen risiko dengan baik. Itu dari saya. Barangkali kalau ada tambahan lain sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada? Ya, Cukup, kalau nggak ada. Ya, kalau cukup. Kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Kaitannya dengan dampak atau manfaat dari proyek ini. Pertanyaannya adalah, apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan? Silakan barangkali Indrawati. Silakan Indrawati. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan. Ya baik, sesuai dengan proyek kepemimpinan yang telah kita laksanakan yaitu gerai linear yang di daerah pesisir Desa Wawatu yang kurang lebih itu 1 bulan tentunya memberikan dampak atau manfaat yang signifikan sesuai dengan tujuan diadakannya proyek kepemimpinan ini. Di mana tujuan diadakan proyek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan mahasiswa secara pribadi, sekaligus mengembangkan literasi dan numerasi anak di Desa Wawatu. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa dalam proses pelaksanaannya itu terdiri atas beberapa rangkaian kegiatan di mana dimulai dari observasi, kita melakukan survei lokasi di Desa Wawatu. Selanjutnya kita merencanakan program-program kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di Desa Wawatu tersebut. Selanjutnya kita melaksanakan program kegiatan yang telah disetujui sebelumnya. Nah, dari kegiatan tersebut tentunya akan menumbuhkan rasa kepemimpinan, kebersamaan, kolaborasi, hingga toleransi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya memberikan kompetensi diri sekaligus menambah pengalaman. Nah, kegiatan ini selain memberikan manfaat untuk kita semua yang melaksanakan,
tentunya juga memberi manfaat untuk anak-anak di Desa Wawatu, di mana kita memberikan bimbingan dalam hal literasi dan numerasi. Tentunya kita berharap bisa meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan. Ya, terima kasih. Itulah jawaban saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih. Indra, ada lagi tanggapan dari yang lain? Saya mungkin Kak mau menambahkan. Ya, silakan Lian. Ya, saya setuju dengan pernyataan saudari Indra bahwa kegiatan ini memang memberikan banyak manfaat, dampak positif tentunya, baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat sekitar yang ada di Desa Wawatu. Nah, jadi melalui gerai linear, proyek gerai linear ini, kita mahasiswa tidak hanya belajar bagaimana mengatur dan mengelola satu tim, melainkan juga bisa belajar bagaimana menuangkan kreativitas, inovasi, dan berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar di Desa Wawatu untuk membuat atau merancang sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menarik bagi anak-anak di sana. Nah, selain itu, manfaat lain juga yang dirasakan oleh anak-anak di sana, di mana mereka bisa belajar, mendapatkan pelajaran tambahan tanpa mengeluarkan biaya, kemudian bisa belajar sambil bermain dengan media-media yang sudah kita buat semenarik mungkin, dan itu juga tentunya membuat mereka tidak jenuh belajar. Sehingga mereka bisa lebih semangat untuk belajar, kemudian kesadaran akan pentingnya pendidikan itu juga bisa mereka dapatkan. Mungkin itu dari saya, Kak. Baik, terima kasih Lian. Ya, dari dua pertanyaan, maksud saya dua jawaban tadi, ya tentu kita dapat melihat bahwa kebermanfaatan dari proyek ini rupanya bukan hanya kepada target pelaksanaan proyek, namun juga bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa ya, kaitannya dengan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Ya, tentu sesuai dengan ya, apa yang memang menjadi tujuan dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Baik, ya barangkali kita akan lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan. Mungkin Jana, silakan menjawab. Iya, terkait pertanyaan sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlangsungan dan dampak lingkungan. Proyek yang kami lakukan dalam hal ini, proyek gerai linear, telah menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan melalui pendekatan holistik dalam memperbaiki literasi dan numerasi anak di Desa Wawatu dengan memperhatikan perubahan perilaku dan peningkatan minat belajar. Kegiatan gerai linear telah berhasil menciptakan dampak jangka panjang yang akan terus memperkuat pendidikan di Desa Wawatu. Kemudian keterlibatan aktif dari kita mahasiswa PPG sebagai pengajar juga menunjukkan komitmen terhadap pembentukan masa depan anak-anak pesisir di Desa Wawatu yang berkelanjutan, karena pengalaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dapat membentuk praktik pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, proyek ini bukan hanya tentang memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang berkelanjutan di Desa Wawatu, terkhusus untuk anak pesisirnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jana atas tanggapannya terkait dengan faktor keberlanjutan dari proyek ini. Ya, saya juga nampaknya setuju dengan jawaban dari Jana tadi. Ya, walaupun kita tidak, artinya kemarin selesai di malam puncak proyek kita, namun sebenarnya bukan akhir ya. Jadi sebenarnya menurut saya proyek ini bukanlah terakhir di situ.
Walaupun yang mengambil peran nanti bukan kita lagi, ya tentu sebenarnya harapannya kalau ada kesempatan lagi kita bisa melanjutkan juga. Namun setidaknya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita berikan kepada anak-anak di sana, program-program belajar apa yang telah kita lakukan, bisa menjadi contoh pembelajaran gitu yang barangkali bisa dilanjutkan oleh mitra kita dalam hal ini SIC, sehingga nanti ketika SIC melanjutkan pembelajarannya dengan menggunakan cara yang telah kita lakukan di situ, barangkali ini sebagai bukti bahwa proyek ini adalah mempertimbangkan tentang keberlanjutan. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Harapan kita adalah pengembangan literasi dan numerasi dilanjutkan oleh mitra kita dengan cara yang telah kita lakukan kemarin. Ya, barangkali itu tambahan sedikit dari saya. Ada lagi yang mau tambahkan terkait pertanyaan nomor 11? Baik, kita lanjut saja kalau begitu ke pertanyaan berikutnya, nomor 12, yaitu terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek. Ya, bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek ini? Ya, siapa mau menjawab? Baik, apakah suara saya terdengar yang jelas? Ya, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan, yakni bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya proyek kepemimpinan yang kita ajukan yang bertema gerai linear, gerakan edukasi literasi dan numerasi anak dan remaja ini kita sudah laksanakan dalam waktu 1 bulan. Ini tentunya dalam pelaksanaannya itu kita memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas sehingga proyek ini itu berjalan dengan lancar sampai selesai. Nah, perlu saya garis bawahi bahwasanya dalam pelaksanaannya ini kita harus melihat kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas itu seperti apa begitu. Dan saya rasa kita sudah jalankan. Seperti misalnya dalam hal ini keterbukaan informasi, misalnya dalam salah satu contohnya. Nah, di sini cukup mudah diakses informasi terkait dengan proyek yang kita sudah lakukan ini, baik itu dari oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang melaksanakan proyek ini, kemudian dosen pembimbing lapangan, yakni dosen mata kuliah kita, mata kuliah proyek kepemimpinan, kemudian komunitas yang bermitra kepada kita dalam proyek ini, yakni Sultra Island Care. Dan selanjutnya juga pihak pemerintah yang bisa mengakses kira-kira informasi yang sudah kita laksanakan. Nah, kemudian selanjutnya hal yang kedua yakni pelaporan rutin. Nah, kemudian mekanisme pelaporan ini yang teratur untuk kita diskusikan mengenai perkembangan proyek sudah juga kita jalankan. Kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, seperti rapat evaluasi mingguan, bulanan, serta laporan tertulis. Kemudian yang ketiga terkait dengan kinerja proyek. Nah, dalam pelaksanaannya dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan yang sudah kita jalankan ini sesuai dengan tugas masing-masing yang dijalankan dengan baik. Selanjutnya setelah kegiatan dalam proyek dilaksanakan ini, untuk mengevaluasi kemajuan dan kinerja proyek serta hasil evaluasi tersebut tersedia untuk kita laporkan kepada dosen mata kuliah ini, proyek kepemimpinan. Nah, kemudian selanjutnya aspek tanggung jawab. Nah, saya kira semua anggota kelompok dalam proyek ini sudah melaksanakan tanggung jawab dan perannya masing-masing. Kemudian selanjutnya aspek keterlibatan pihak terkait. Nah, dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini itu terlibat baik dalam mengambil keputusan ataupun dalam memantau jalannya pelaksanaan proyek, dalam mengambil keputusan serta masukan ataupun umpan balik. Nah, kemudian selanjutnya aspek transparansi keuangan. Saya kira jelas ya di sini bahwasanya transparansi keuangan itu sudah dilakukan dengan baik.
segala pengeluaran tercatat dengan jelas, dan hal ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat kinerja para anggota-anggota kelompok dalam proyek ini. Manajemen keuangan yang terbuka tentu serta saling merumuskan apa yang harus dilakukan terkait dengan keuangan supaya ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ikhlasul. Ada lagi tanggapan tentang keterbukaan atau transparansi ini? Silakan. Oke, baik, izin masuk moderator. Sebelumnya izin konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas, cukup. Ya, jelas sekali. Oke, baik. Sangat sepakat ya dengan jawaban yang disampaikan oleh saudara Ikhlasul, bahwa kan ini proyek ini kita jalani sama-sama juga, telah kita laksanakan bersama-sama juga. Jadi saya rasa teman-teman semua juga sepakat pasti dengan yang disampaikan oleh saudara Ikhlasul, bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas proyek kita ini cukup tinggi. Karena proyek gerai linear ini telah memperhatikan faktor-faktor seperti yang telah disampaikan oleh saudara Ikhlasul dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas proyek ini dalam pelaksanaannya cukup tinggi. Mengenai keterbukaan informasi juga saya tambahkan bahwa Divisi Media selalu mengupload kegiatan kita ini, kegiatan kami ini, setiap minggunya melalui Google Drive yang telah disediakan oleh admin PG dan juga menyebarkan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan YouTube masing-masing anggota. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya saya pikir dari dua jawaban tadi ya sudah cukup ya menjawab pertanyaan tersebut, yaitu sudah mewakili kita semua kaitannya dengan transparansi pelaksanaan proyek. Ya. Secara singkat bahwa proyek ini telah dilaksanakan secara terbuka, segala hal yang dilakukan dipublikasikan, gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada kucing-kucingan di dalamnya ya. Jadi semuanya terbuka. Apalagi juga tadi Ikhlasul juga sempat menyinggung tentang penggunaan biaya atau keuangan juga semuanya transparan, ada catatan dan rincian pembelanjaan dengan baik. Ya, saya pikir cukup untuk pertanyaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Kaitannya dengan kepuasan masyarakat terkait proyek yang kita laksanakan. Ya, pertanyaannya adalah apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat khususnya di tempat proyek dilaksanakan? Ya, silakan mungkin Lasa Minggu. Silakan Lasa Minggu. Oke, terima kasih. Sini pertanyaannya adalah apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan? Menurut saya, proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan ini dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya para orang tua dari anak didik kita yang semangat mengarahkan anaknya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun pendampingan yang kita laksanakan. Karena melihat anaknya itu memiliki kemajuan yang signifikan dalam hal membaca dan menghitung. Yang sebelumnya masih belum mengenal huruf, masih terbata-bata dalam membaca, dan setelah diajar anaknya itu sudah bisa mengenal huruf dan sudah bisa mengeja maupun membaca. Selain itu juga dalam hal menghitung, anaknya juga sudah bisa mengenal angka dan bisa melakukan operasi pada bilangan, yakni penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lasa Minggu. Ada lagi tambahan tentang pertanyaan ini? Saya, Kak. Ya, silakan Indra. Ya, baik. Sebelumnya saya juga sependapat dengan Kak Saminggu atas kepuasan dan harapan masyarakat terkait dengan kegiatan proyek yang telah kita laksanakan ini. Nah, selain itu, proyek kepemimpinan gerai linear yang telah kita laksanakan ini tentu memberi kepuasan atau harapan masyarakat tempat dilaksanakan proyek ini, di mana pada akhir penutupan proyek kita mengadakan berbagai lomba, baik itu puisi, azan, surah pendek, maupun
storytelling. Dan yang terakhir itu ranking 1 sebagai puncak. Nah, dengan adanya lomba tersebut, sehingga mengakibatkan anak-anak di Desa Wawatu dituntut untuk percaya diri dan belajar hal lain di luar literasi dan numerasi yang biasa kita lakukan kurang lebih 1 bulan. Nah, kegiatan ini tentunya menjadi kepuasan tersendiri untuk masyarakat sekitar karena anak-anak di Desa Wawatu tersebut bisa tampil di depan banyak orang dan Kak, ada nge-lag tadi, Kak. Oke, saya lanjut. Nah, kegiatan ini tentunya menjadi kepuasan tersendiri untuk masyarakat sekitar karena anak-anak di Desa Wawatu itu bisa tampil di depan banyak orang dan ditonton oleh anak-anak lain. Nah, selain itu juga masyarakat sekitar juga ikut nonton. Nah, untuk anak-anak yang tampil dan mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3, nah kita di sini menghadiahkan atau mengapresiasi anak tersebut sesuai dengan hadiah yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, sehingga dari kegiatan ini tentunya selain memberi kepuasan untuk kita sebagai mahasiswa, tentunya juga untuk anak-anak dan masyarakat sekitar gerakannya proyek Gerai Linear ini. Ya, itulah tambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, ya terima kasih kepada Asa Minggu dan Indrawati tentang pendapatnya kaitannya dengan kepuasan atau masyarakat atau harapan masyarakat terkait proyek yang telah kita laksanakan. Ya, saya juga sepakat tadi ya bahwa ya walaupun sebenarnya kita tidak melakukan survei secara langsung terkait kepuasan masyarakat tempat, namun di akhir, di malam puncak itu kita dapat melihat antusias baik orang tua anak-anak maupun anak-anak itu sendiri dalam mengikuti acara yang kita lakukan. Saya pikir antusias yang begitu tinggi waktu itu cukup melihat atau cukup membuktikan bahwa ada kepuasan di situ dengan kehadirannya kita di lokasi. Baik ya, jadi nampaknya waktu kita sudah dekat waktu sholat ya, jadi kita percepat dulu. Ya, kita melangkah ke pertanyaan terakhir ya. Ya, ini pertanyaan terakhir hanya dengan saran. Ya, saran apa? Apakah ada saran atau rekomendasi yang ingin diberikan untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa depan? Silakan, Lian, silakan Lian barangkali dulu. Iya, terima kasih Kak. Jadi proyek Gerai Linear ini adalah proyek yang berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian untuk saran saya sendiri dari saya, untuk pengembangan proyek ini ke depannya tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan pendampingan seperti ini, semoga bisa terus dilakukan dan tidak hanya untuk anak-anak daerah pesisir saja, melainkan juga di daerah pedesaan, pegunungan, atau mungkin perkotaan, karena memang masih banyak anak-anak yang kurang beruntung dalam hal pendidikan. Sehingga dengan adanya proyek yang kita lakukan ini, Gerai Linear, dapat menjadi wadah untuk mereka mengenal bagaimana pentingnya pendidikan dan membantu mereka juga untuk belajar khususnya tentang literasi dan numerasi. Nah, selain itu harapan saya dan mungkin kita semua, semoga jika ada kegiatan yang seperti ini lagi ke depannya dapat digelar dengan skala yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena hal tersebut bisa membuat anak-anak itu lebih semangat belajarnya, karena mungkin hadiahnya lebih besar, atau mungkin panggungnya juga lebih besar, itu akan membangkitkan jiwa kemanusiaan dan peduli oleh semua pihak tentunya.
Mungkin itu saja Kak dari saya. Ada lagi saran dari yang lain? Mungkin saya, Kak. Ya. Oke, siapa nih? Adel ya? Silakan Adel. Iya. Baik. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Saya itu sangat setuju dengan pendapat dari Saudari Lian. Proyek kita ini sebenarnya merupakan langkah kecil yang berdampak besar untuk pendidikan kita nantinya, untuk kedepannya. Nah, belajar dari pengalaman proyek kemarin, ketika pendataan anak di sekitar rumah warga, ada beberapa orang tua dari dusun sebelah yang menanyakan ke kita, apakah anak-anak yang bukan berasal dari dusun ini, apakah mereka bisa mengikuti kegiatan gerai linear ini, gitu. Dan memang jawaban dari kami, jika memang bisa untuk untuk bisa hadir untuk belajar, kami membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk anak-anak yang ada di sana. Nah, dari hal tersebut, hal ini menjadi harapan besar dari saya untuk ke depannya, untuk komunitas yang mengadakan kegiatan seperti ini mudah-mudahan bisa didukung penuh oleh pihak-pihak pemerintah terkait, agar anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan baik dari sekolah formal maupun dari orang tuanya, dapat pendidikannya itu dapat terakomodasi dengan baik. Semoga ke depannya kegiatan seperti ini bisa dikembangluaskan lagi ke desa-desa atau dusun maupun daerah-daerah yang masih memerlukan pemerataan pendidikan. Mungkin dari saya seperti itu. Kembalikan. Baik, terima kasih Adelia. Ada lagi barangkali? Mungkin terakhir ya. Tambahkan sedikit terkait penutup terakhir terkait pertanyaan ini. Jadi saya sangat setuju dengan Saudari Lian dan juga Saudari Adelia, di mana proyek gerai linear ini sepertinya itu memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi dan numerasi di berbagai kalangan. Jadi tidak hanya pada anak-anak pesisir saja, tetapi juga mungkin bisa di daerah-daerah pegunungan, kemudian daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan. Apalagi sekarang dengan melihat level PISA Indonesia pada tahun 2022, kalau tidak salah Indonesia itu berada pada peringkat 68, dengan nilai literasi dan numerasi itu yang masih sangat rendah dan sangat minim, sehingga diharapkan dengan adanya proyek gerai linear ini dapat membantu meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia, khususnya pada daerah desa Wawati yang telah kita lakukan tempat kita melakukan proyek kepemimpinan ini. Kemudian adapun saran saya sedikit untuk gerai linear ke depannya, itu dengan membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait dengan melibatkan pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, masyarakat setempat untuk mendukung dan memperluas proyek kita. Jadi kemitraan ini tentunya dapat membantu dalam hal sumber daya, akses, dan dukungan masyarakat. Kemudian dalam hal pengembangan materi dan metode yang dapat dilakukan dengan terus-menerus mengembangkan materi pembelajaran dan metode pendampingan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan. Hal yang tak kalah penting juga dengan memberikan pelatihan dan juga dukungan kepada tenaga pengajar ataupun relawan yang terlibat dalam proyek kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mendampingi dan mengajar anak-anak dengan efektif. Jadi besar harapan saya dan juga mungkin harapan dari teman-teman juga, semoga proyek gerai linear ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi anak-anak yang sangat-sangat membutuhkan gerai ini, serta membangun dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Benar sekali Saudara Ilham, sepakat. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya pikir ketiga saran tadi sangat baik semuanya ya. Kalau kita tarik garis merah dari ketiga saran tadi mengarah ke perluasan skala pelaksanaan proyek. Ya, jadi diharapkan agar proyek ini bisa lebih besar lagi, gitu ya, lebih luas lagi jangkauannya, kemudian menggandeng mitra yang lebih besar lagi. Apalagi tadi Ilham sempat menyajikan atau menyampaikan data literasi numerasi secara nasional kita masih rendah, gitu ya. Jadi ternyata masalah literasi dan numerasi memang bukan sekedar masalah yang ada di daerah pesisir, melainkan juga
ini merupakan masalah secara nasional gitu. Jadi barangkali memang sangat tepat apabila kita mampu melaksanakan proyek atau barangkali pihak lain yang ingin menggunakan proyek kita sebagai referensi untuk melakukan proyek yang lebih besar lagi ya, untuk menjangkau anak-anak, memberikan pelayanan anak-anak yang kurang pendidikan lebih luas lagi. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir. Barangkali saya pikir semua saran tadi sudah cukup ya. Sudah cukup sehingga ya, kita sudah berada di penghujung dari kegiatan forum grup diskusi ini dalam hal melakukan evaluasi terkait pelaksanaan proyek yang telah kita lakukan. Sebelum ditutup, ada saran atau pendapat atau apa yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, ya, kalau tidak ada, ya barangkali kita tutup saja. Kita tutup saja pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang menjadi bahan evaluasi kita pada pertemuan ini, walaupun kita laksanakan secara online, namun saya pikir secara keseluruhan pelaksanaan berjalan lancar, walaupun tadi ada beberapa kali gangguan koneksi, tapi itu tidak mengganggu, artinya tidak membuat gagal pertemuan ini. Ya, semoga apa yang kita evaluasikan, apa yang kita refleksikan pada pertemuan kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, ya, pembelajaran bersama gitu ya. Nanti semoga berikutnya kita masih bisa, kita masih mampu, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama kembali, ya, dalam hal yang lain, ya, tentu proyek-proyek yang lain kaitannya khususnya tentang pendidikan. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman kelompok proyek kepemimpinan sudah menyempatkan hadir di meeting room ini untuk melaksanakan forum grup diskusi. Ya, barangkali demikian dari saya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih mau diskusi.